Hai, selamat pagi teman-temanku semua. Untuk semua jemaat anak GKI Sulung, anak-anak sekolah minggu GKI Sulung, dimanapun kalian berada. Ya, salam sehat, penuh sukacita. Wah, puji Tuhan loh, kalau di pagi hari ini Kak Dodi masih diberi kesempatan untuk menyapa kalian semua di dalam ibadah YouTube pada hari ini. Nah, kiranya Kak Dodi berharap dan berdoa bahwa kalian semua untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam kondisi badan yang sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, termasuk yang sedang melanda negara kita saat ini, yaitu apa? COVID-19, ya. Ada yang beda nih dari Kak Dodi. Apa ya yang beda ya? Oh, Kak Dodi pakai kostum berbeda pada hari ini. Ada apa ya teman-teman? Ayo, ada yang bisa nebak? Ada apa ini? Kok Kak Dodi pakai kostum khusus? Ini adalah kostum murid Tuhan Yesus. Kalau Kak Dodi main drama, biasanya pakai kostum ini, walaupun berbeda warna. Ini adalah kostum murid Tuhan Yesus. Wah, ada apa ya Kak Dodi pakai kostum ini ya? Oh iya, sebentar lagi ada acara besar. Apa itu? Betul sekali, Paskah. Ya, dan di hari ini adalah masa Prapaskah yang pertama, tanggal 6 Maret ya. Teman-teman, ingat enggak masa Prapaskah ini masa apa? Ini adalah masa-masa kita memperingati Tuhan kita Yesus Kristus, masa-masa kesesarannya ya, masa-masa sebelum Tuhan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari Minggu, hari Paskah. Ya, kalau dulu pada saat kita masih ibadah di gereja, banyak kegiatan kita lakukan pada masa Prapaskah ini. Nah, kakak berharap walaupun kalian tetap di rumah saja, perbanyaklah berdoa, semakin rajin membaca Alkitab, dan berbuatlah baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Ya, semakin giat melakukan kegiatan baik. Ya, teman-teman. Yuk, mari teman-teman kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah lebih baik lagi. Ya, kita berdoa dulu yuk sebelum kita menjalani pujian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kali pimpinnya dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah kami walaupun secara online. Biarlah ibadah yang kami jalani Tuhan, walaupun kami harus di rumah saja, kami tetap dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Tuhan. Layakkan pujian kami, layakkan doa kami, dan biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke. Mari teman-teman kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Ya, kakak akan putarkan lagu pertama, pujian kita. Adik-adik tetap semangat ya memuji Tuhan. Ya, jangan bikin kendor, harus tetap semangat dan bersukacita untuk memuji Tuhan. Ya, mari kita dengarkan lagu yang pertama. Ayo.
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Nah, pujian pertama sudah kita nyanyikan. Semoga dengan segala kesungguhan hati kita untuk memuji Tuhan, apa yang kita pujikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke teman-teman, di dalam masa prapaskah ini biasanya kita yang dewasa, orang tua kalian itu melakukan banyak hal. Ada yang melakukan puasa, ada yang semakin rajin berdoa, menambah waktu untuk membaca Alkitab, dan semakin rajin untuk berbuat baik. Nah, bagi kalian, apa sih Kak perbuatan baik harus kami lakukan Kak di dalam masa prapaskah ini? Oh, banyak sekali ya. Kalian bisa membantu orang tua kalian di rumah, ya, bisa membantu adik di rumah, bisa membantu kakak-kakak di rumah, ya, juga bisa berbagi berkat bersama dengan orang-orang di sekitar kalian, ya. Banyak hal berbagi berkat. Kalian bisa berbagi memberikan minum kepada mungkin orang yang membersihkan lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, ya, mengangkut sampah. Kalian tidak apa-apa, bisa berbagi kue, berbagi minum. Silakan teman-teman, ya, perbanyaklah perbuatan baik di dalam masa-masa prapaskah ini. Masa prapaskah ini akan kita jalani selama 6 minggu. Wow, cukup lama ya teman-teman. 6 minggu, kurang lebih 40 hari. Ya, 6 minggu itu kurang lebih 40 hari. Ya, perbanyaklah perbuatan baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Oke? Mari kita masuk ke dalam pujian kedua. Ya, tetap bersemangat, tidak kalah semangatnya dengan pujian pertama tadi. Ya, kita naikkan pujian kita yang kedua ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan segala kesungguhan hati kita, agar apa yang kita pujikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita naikkan pujian kedua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berkali
Yeay! Pujian kedua sudah kita nyanyikan. Ya? Wah, habis ini apa lagi, Kak? Apa yuk? Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Ya, teman-teman, jangan hanya firman Tuhan itu didengarkan saja loh ya. Ya. Kalian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak begitu ya, teman-teman ya. Mendengar firman Tuhan itu kalian renungkan, kalian pikirkan, dan kalian simpan dalam hati kalian, dan kalian berdoa kepada Tuhan agar firman yang kalian dengar, kalian dapat menjadi pelaku firman yang taat kepada Tuhan. Ya, mencoba teman-teman. Setiap firman yang sampai kakak sekolah minggu kalian dengar dengan baik-baik, kalian pikirkan baik-baik, dan kalian simpan dalam hati kalian baik-baik, ya, dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kalian dan Kak Dodi untuk menjadi pelaku firman yang taat. Ya, persiapkan Alkitab kalian, ya, baik Alkitab buku ataupun Alkitab yang ada di HP kalian masing-masing. Mari kita mendengar firman Tuhan dari kakak sekolah minggu yang akan mengajar. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Heni. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kau sudah perbolehkan kami berkumpul dalam ibadah online hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Mohon Engkau buka telinga, hati, dan pikiran kami supaya kami mengerti firman yang akan disampaikan. Dan terlebih lagi supaya kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan 21. Kak ini bantu bacakan ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengandalkan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia akan berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Cerita hari ini ada seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus di malam hari. Nama orang itu adalah Nikodemus. Nikodemus tahu Tuhan Yesus adalah utusan Allah. Nikodemus bilang, tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan mujizat-mujizat seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus jika Allah tidak menyertainya. Tuhan Yesus menjawab kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya lahir baru, padahal dia sudah tua. Selain itu, Tuhan bilang, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya gimana sih Kak Heni? Jadi Nikodemus ini tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus, walaupun dia seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Lahir baru yang dimaksud Tuhan Yesus bukan masuk kembali ke dalam perut mama, tapi lahir baru itu saat kita dibaptis, kita tahu dan percaya Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa manusia. Setiap orang yang percaya dan diselamatkan akan masuk ke surga pada saat ia meninggal nanti. Ketika kita sudah diselamatkan, kita harus hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Tuhan memberikan setiap kita Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Setiap kita berbuat dosa atau kesalahan, Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk bertobat dan tidak mengulangi dosa atau kesalahan itu lagi. Mungkin kita nggak sengaja melakukan dosa atau kesalahan, tapi Tuhan bisa mengingatkan kita lewat orang tua, guru, teman, atau orang-orang di sekitar kita. Misalnya, kita terlalu asik main games, sampai lupa waktu, lupa makan, lupa tidur, lupa belajar. Nah, Tuhan menegur kita lewat mama atau papa. Yo, ini sudah jam berapa? Kok nggak makan? Jangan main games terus ya. Sudah belajar belum? Kok main terus? Ayo, perhatikan pelajarannya. Mainnya nanti aja setelah jam sekolah sudah selesai. Kalau kita ditegur, kita harus sadar kalau kita berbuat kesalahan. Bukannya malah marah-marah. Waktunya belajar, kita juga harus fokus belajar dan tidak bermain. Belajar taat kepada Tuhan Yesus, orang tua, dan guru. Hidup kita yang lama, yang penuh dosa, kita tinggalkan. Hidup baru seturut firman Tuhan. Baca Alkitab, saat teduh, berdoa. Dari sana kita tahu apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
Setiap pikiran, hati, perbuatan, dan perkataan kita itu mencerminkan Tuhan Yesus. Sikap dan perbuatan Tuhan Yesus menjadi teladan atau contoh bagi hidup kita. Tuhan Yesus selalu taat kepada Allah. Dia turun ke dunia bukan untuk senang-senang dan jalan-jalan, tapi untuk disalibkan, menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus itu tahu loh, dia akan mengalami siksaan, rasa sakit saat disalibkan. Untuk menebus dosa kamu, Kak Hendy, kita semua. Tapi Tuhan Yesus tetap taat kepada Allah. Kita bisa belajar dari Tuhan yang mau mengampuni dosa kita. Kita juga harus mau mengampuni dosa orang yang berbuat salah dan menyakiti hati kita. Walaupun orang tersebut gak minta maaf sama kita, kita harus belajar memaafkan dan tidak membenci orang tersebut. Kita belajar mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Bayangkan menjadi Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, bukan karena menebus dosanya sendiri, tapi untuk menebus dosa kita semua. Kenapa ya Tuhan mau memaafkan dosa kita? Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan kita sungguh luar biasa ya teman-teman. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita sudah belajar tentang pengorbanan Tuhan untuk mengampuni dosa manusia. Kita mau menjadikan Tuhan teladan untuk hidup kita. Aktivitas hari ini, Kak Hendy mau kita belajar seperti Tuhan Yesus yang melayani sesama. Kita bisa melayani anggota keluarga kita. Teman-teman bisa membantu orang tua membersihkan rumah seperti menyapu, mencuci piring, atau melipat baju. Kirimkan foto atau video aktivitas kalian ke grup WA kelas ya, Kak Hendy tunggu. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita tutup dalam doa ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah belajar tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, kami mau hidup baru, kami mau hidup seturut firman-Mu, kami mau menyenangkan. Biarlah Tuhan kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan biarlah kami juga belajar melayani orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain. Berkati aktivitas kami, kesehatan kami seminggu ke depan, dan kumpulkan kami lagi minggu depan dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. See you next time. Happy Sunday. God bless you. Yeay, ibadah kita sudah berakhir. Ya teman-teman, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, ibadah boleh berakhir, tapi hidup yang menyenangkan hati Tuhan belum berakhir ya. Karena setiap hari hidup kita harus makin bertumbuh ya, terutama hidup rohani kita sebagai anak-anak Tuhan semakin bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Tiap hari harus menjadi lebih baik lagi ya. Ya, lebih baik, lebih hormat kepada orang tua, lebih mengasihi saudara-saudara di rumah, kakak di rumah, adik di rumah. Jangan sering-sering bertengkar ya, tidak boleh ya. Karena kasih kepada orang tua, kasih kepada saudara, kasih kepada orang lain adalah bukti nyata kita kasih kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menjalani ibadah pada hari ini.
dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya keseluruhan ibadah yang kita jalani dapat kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Kak Dodi tetap berkata, salam sehat, penuh sukacita. Selamat menikmati hari libur kalian. Selamat menikmati hari bersama dengan keluarga kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy Sunday.